Kita jalanin dengan uang seadanya. Kalau kita usaha, saya harus deket dengan customer. Tapi alhamdulillah dalam setahun ini stabil sih. Stabil dalam arti kita nggak ada merugi gitu. Yang kita lakuin sih berikhtiar ya, sedekah Jumat, ini usaha dan ikhtiar terus ya. Semangat terus, berbaik sangka terus sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan menemui salah seorang pengusaha. Ya, masih muda orangnya. Kemudian beliau ini bergerak di bidang fashion. Ya, dan kemudian juga kita akan mencoba mencari tempat makan yang asik. Ternyata tempat di sini tempat makan. Masih bersama Bang Zul. Subhanallah. Sukses bersama Allah. Kita masuk ke ruang jajan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Zul, kita berada di ruang jajan. Ada mata kopi, non kopi, lengkap. Ada ruang jajan yang lain. Sini ada roti. Ada apa nih Mbak? Kari. Ya, sahabat Bang Zul, ini kita lihat ada gado-gado. Assalamualaikum Mas. Iya, ini jual gado-gado ya? Cukup ramai ya tempatnya ya? Semuanya halal? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini sahabat Bang Zul, kita bertemu dengan wirausahawan muda. Di ruang ini khusus buat makanan, tapi di atas ada tempat fashion. Ya, pakaian betul Mbak Ida? Betul, pakaian muslim mostly ya. Muslim, tapi ya? untuk yang biasa juga ada. Boleh lihat-lihat Boleh. di atas? Ayo, kita jalan. Dekat ya. Ustaz, terima kasih. kita adanya di sudut ya Ustaz, dekat musola. Silakan, ini koleksi-koleksi kita Ustaz. Tadi kan paling ganteng Ustaz ya. Karena cuma sendiri. Baik, gak ada saingan. Mbak siapa tadi? Ika? Mbak Ika ini Mbak? Ida. Ida itu berarti Ida dari tak bersayap ya? Oh. Saya Aida. Oke, bisa perlihatkan produksinya seperti apa? Baik Ustaz. Di sini ada baju, maaf ya. Baju muslim, kebanyakan kita perempuan ya. Oh iya, Muslim. Ini satu style yang lagi happening sekarang ya Ustadz kan, karena kita di rumah aja. Jadi kita bikin baju yang satu setelan untuk di rumah. Tapi kebetulan lagi habis ya. Lagi produksi lagi, ada celana, ada atasan-atasan. Kebetulan kita juga kalau di sini kebanyakan hijab Ustadz. Oh hijab, iya. Si hijab ini, hijab printing, terus ada sejadah instan, sejadah apa? Moket ya? Traveling. Hijabnya best seller. Alhamdulillah. Ini desainnya semua sendiri atau pakai desainer luar? Dan produksinya siapa sendiri? Alhamdulillah sendiri Ustaz. Alhamdulillah. Jadi kita ngelihat aja apa yang lagi tren sekarang ini. Luar biasa. Pada saat pandemi ini masih bisa berkarya ya kita ya. Di mana orang lain sedang ada kesusahan, kesulitan, kita bisa membuka peluang kerja buat sesama ya. Bisa merekrut pegawai yang lain. Ada ini nggak bisa diceritakan nggak awal mula perjuangan membuat ini? Perjuangannya kita awalnya temen aja. Saya juga Mama antar sekolah anak ya. Awalnya itu jadi tercetuslah ide kita bikin apa ya sesuatu, jadi supaya kita kalau ketemu nggak ngabisin
uang, jangan kemana-mana. Nggak dengan yang percuma gitu loh Ustadz. Jadi kita bikin apa yuk? Yaudah kita bikin ini aja yuk, hijab. Awalnya cuma hijab Yeah. instan. Sederhana ya, hijabnya instan aja, terus dijualnya pun murah. Kebetulan tuh banyak yang suka gitu, karena kan mama-mama maunya yang praktis-praktis kan. Udah, terus berjalan, hijabnya itu terus berjalan sekitar beberapa bulan, kita bisa lagi produksi baju yang lainnya gitu. Berjalan terus alhamdulillah berkembang sampai akhirnya pandemi Ustadz, kita sempat juga berhenti. Setelah waktu pandemi ya. Iya. Baik. Vakum, sempat. Sahabat Bang Zul, ternyata dimulai dari ngobrol-ngobrol biasa antar sesama teman, punya ide cemerlang salah satu, kemudian mereka bertekad untuk bekerja sama. Dalam Islam namanya syirkah. Jadi kerjasama yang baik antara sesama sama ibu-ibu ya. Iya betul. Kemudian Mama-mama. terkena pandemi sempat juga berhenti, tetapi terus berkomitmen untuk terus berkarya ya. Pada saat ini alhamdulillah masih bisa. Di sini ada galerinya atau outletnya, tetapi bisa lewat online juga nggak ini pesan? Ada kita. Oh, jadi ada melalui Instagram. ada melalui ya? Instagramnya @kaca_collection. Follow Oke, ya. Iya. Oke, siap. Jadi ini Ustadz, jadi kita tuh pandemi ini justru kita beralih ke online. Tadinya kita jualan tuh ikutan bazar-bazar, offline atau panggilan dari kantor ya, ada acara arisan-arisan apa-apa kita datang gitu. Terus sempat juga memperkenalkan apa sih produksi kita di kantor-kantor yang pernah panggil kita gitu. Ya udah, semenjak pandemi itu kita stop nih selama 3 bulan. Ya udah vakum, bener-bener vakum, ya udah akhirnya beralih ke online, Instagramnya kita jalan lagi. Sampai sekarang alhamdulillah baru ada offline-nya di sini di ruang jajan. Oke, Mbak Vika, sekarang saya ingin bertanya ke Mbak Vika ya. Ini kan rekanan bersama-sama bekerja sama ya. Mbak Vika, ini kalau mau tahu modalnya itu dari mana, berapa besarnya, apakah pinjem dengan menggunakan riba atau bahkan rentenir? Ini biar sahabat Bang Zul tahu dan mencoba untuk memulai investasi, meniru atau meneladani apa yang dilakukan oleh Mbak Vika dan teman-teman. Modal awal sih kita berembuk dulu nih ya Ustadz. Kita awalnya berempat. Iya. Terus kita punya uang berapapun kita kumpulin, berapa aja, nggak ditentuin nominalnya gitu. Ya udah akhirnya kita kumpulin berempat dengan nominal seminim mungkin. Ya udah itu modal kita. Kita jalanin dengan uang seadanya tanpa Seadanya pinjam. itu berapa? Ayo contohnya. Contohnya aja. misalnya Mbak Ita misalnya 500.000, aku 500.000, Mbak Ida 500.000, udah 1,5 juta, udah kita beli bahan seadanya. Baik. Dari situ kita putar terus, ya udah sampai sekarang ini, dan kita tidak meminjam atau pinjam ke bank, nggak, kita sama sekali. Baik. Karena apa ya, kalau pinjam ke bank itu kan ada bunganya, terus tanggung jawabnya kayaknya udahlah lebih baik seadanya, tapi ya udah secukupnya aja sih. Baik. Alhamdulillah ini menggunakan konsep Islam ya, yang Islami ya, bahwa kebersamaan atau syirkah atau kebersamaan dalam berinvestasi sebagai sohibul mal, di mana satu pihak sebagai pemilik harta, pemilik modal bersama-sama, kemudian mencari juga pekerjanya, modoribnya untuk mendesain dan lain sebagainya. Kemudian mungkin nanti diberikan kalau ada keuntungan, ada presentasi ya, persentasenya ya, Iya. berapanya itu cukup adil menurut saya. Oke, jadi Mbak Ita ya, kalau kita kan mulai berbisnis, kita ingin terus mengembangkan kan, agar dia semakin bermanfaat, ada benefitnya, keuntungan buat kita, keluarga, teman, sahabat dan orang lain. Nah, kedepannya itu pengen seperti apa lagi sih pengembangannya ini, usaha galeri ini? Kita Passion ya? cita-cita mau usahanya bukan ita-ita ya, cita-cita ya. cita-cita mau ya, bukan. usahanya barokah, lancar, Alhamdulillah, ya. mau berkembang lagi, punya toko sendiri, punya galeri sendiri, punya butik sendiri, punya konveksi sendiri. Cita-cita ya Ustaz, boleh kan setinggi-tinggi. Betul. Terus nantinya kita punya karyawan, kita punya desainer sendiri gitu. Ya itu sih cita-citanya, pokoknya kita panjang aja dulu. Baik, usahanya. bisa juga nanti kan masukan dari Ustadz bahwa dari Bang Zul ya, bisa bekerja sama dengan lembaga amil zakat, unit pengumpul zakat, Basnas dan lain sebagainya. Jadi mungkin ada pinjaman-pinjaman lunak yang tidak berbunga,
bisa untuk mengembangkan usaha kan bisa dilakukan itu. Jadi untuk pengembangan ke depan atau kemudian bekerja sama melihat peluang bisnis yang lain dengan belajar dari orang-orang yang sudah sukses. Tapi bagaimana dalam ritualitas kita ya dalam bidang agama nih, bagaimana coba ketika kita terkena pandemi COVID-19 kan menurun omsetnya ya, sempat stuck tuh, kemudian berkembang lagi. Ada nggak spiritual apa, ibadah apa yang dilakukan, ataukah bersedekah, ataukah sholat dan lain sebagainya, atau zikir-zikir tertentu yang dilakukan? Pengalaman seperti apa biar bisa sahabat Bang Zul ini mengambil pelajaran di dalamnya? Sejauh ini ya, selama pandemi ini omset kita juga naik turun ya, tapi alhamdulillah dalam setahun ini stabil sih, stabil dalam arti kita nggak ada merugi gitu. Yang kita lakuin sih berikhtiar ya, sedekah Jumat, insya Allah setiap Jumat gitu. Jadi ngerasa ada aja jalannya gitu Ustadz, kita dikasih ujian, ada lagi gitu rezekinya gitu yang lain. Itu sih Ustadz, sedekah Ditambah dengan sholat. sama juga sholat duha. Sholat duha penting ya. Jadi kita juga kalau ingin mencari rezeki kan Allah pemilik rezeki ya. Memang in kana rizki fis sama, kalau di atas langit turunkan ya Allah, kalau fil ardi di bawah bumi maka keluarkan, in kana ba'idan jauh dekatkan, in kana sulit sukar maka mudahkan, fayasirhu ya Allah, kalau dia haram maka sucikan, halalkan. Itu luar biasa doa di dalam sholat duha. Kemudian juga luar biasa sahabat Bang Zul ini ada berbagi kepada sesama dengan sedekah pada hari Jumat ya, hari Sayyidul Ayyam, hari yang mulia. Insya Allah dilipat gandakan. Sedekah tidak akan membuat kita rugi, harta kita tidak akan pernah berkurang, bahkan bertambah. Semua amal ibadah kita ditambah oleh Allah 10 kali lipat, tapi sedekah ila 700 dhaif, sampai 700 kali lipat, bahkan lebih, sampai tergantung Allah ingin memberikan kepada kita. Itu terbukti ya bahwa keberkahan itu yang kita cari, ya kan? Dan kebahagiaan itu bukan karena banyaknya harta atau penghasilan, benefit, keuntungan kita dapatkan, tapi cukup untuk menghidupi diri kita dan kita merasa tenang dan tentram. Orang yang memberikan zakat saja kepada orang lain, khudz min amwalihim shadaqatan tahirun tuzakkihim biha, bisa mensucikan, membersihkan harta dan diri kita. Juga dianjurkan kepada mereka yang menerima uang kita, sedekah kita, zakat, wassalla alaihim, untuk mendoakan kita yang memberikan uang tadi, memberikan harta tadi. Inna sholataka sakanun lahum, karena doa mereka itu ternyata setelah kita kasih, mereka sedang kesulitan, mendoakan kita. Nah itu membuat ketenangan hati kita. Ternyata orang yang kaya belum tentu bahagia. Banyak orang yang kaya, pengusaha besar, bunuh diri, bener nggak? Di mana saja. Orang yang populer ternyata bunuh diri. Tidak itu, tapi hati sebenarnya. Nah itu yang bisa kita ambil hikmah di dalamnya. Oke, ada nggak tips yang bisa diberikan kepada sahabat Bang Zul yang ingin memulai karir untuk berinvestasi seperti ini, membuat fashion atau makanan-makanan? Apa, dimulai dari mana nih tips-tipsnya? 1, 2, 3. Nanti kita silakan dari Mbak Ita dulu. Apa ya, tipsnya sih yang penting usaha dan ikhtiar terus ya. Semangat terus, berbaik sangka terus sama Allah. Ikhtiar, terus berusaha, optimis, berbaik sangka, husnuzan kepada Allah, positive thinking kepada Allah atas semua takdirnya yang berlaku kepada kita. Itu? Ya, terus sama berkreasi terus Ustadz. Berkreasi, berinovasi. Oke. Ya, selanjutnya Mbak Ida nih. Tipsnya apa? Kalau tadi kan sudah disebutkan tips dari Mbak Ita, sekarang Mbak Ida. 1. Bagus banget kan belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Salah satu tips tipsnya saya adalah tetap semangat. Seperti Mbak Ita juga ya, sama optimis pastinya. Ya, dan selalu berprasangka baik. Kita kok jadi ya, ada bacaan-bacaan atau? Oh ya, pastinya. Saya alhamdulillah kan nggak pernah meninggalkan sholat duha, salah satu itu. Sholat 5 waktu ya? Sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Dan kita harus dekat sama customer. Oh iya, ramah terhadap Harus customer. ramah. Ya, Kebetulan saya di sini mensupport untuk jadi marketingnya. Oh, alhamdulillah, Salah satu marketingnya. untuk Ya, seorang marketer harus humble. memberikan informasi tentang kaca. Teman-teman
untuk penanggung warisan gitu. Jadi harus dekat dengan kaca customer. fashion ya, kaca collection. Kaca collection. Oh ya, kaca collection ya. Kalau kita usaha, saya harus dekat dengan customer. Oke, baik. Gitu. Oke, selanjutnya, baik. Sekarang Mbak Vika, tipsnya apa nih? Kalau tadi kan sudah kita dengar dari Mbak Ida dan Mbak Ida, Ita. Pak. Mbak Ya, Ida. Mbak Ida dan Mbak Ita. Ya, sekarang Mbak Vika. Kalau aku sih kita harus tetap selalu sabar, Sabar. terus maju Itu terus. yang Pak. pertama sabar. Sabar. Yang kedua sabar. Ketiga sabar. Sabar Mbak. terus, pokoknya. Maju terus, pantang mundur. Maju Kak. terus, Di pantang masa pandemi gini kita harus kuat gitu. Oh, berarti kalau maju dan mundur selalu cantik, Iya. maju mundur cantik. Harus balance maju mundurnya. Oke. Pokoknya dan selalu percaya sama Allah. Ya. Apapun cobaan Semuanya itu pasti disabarkan. ada rencana yang indah di depannya. Baik. Itu aja sih. Baik, sahabat Bang Zul, kita bisa lihat yang pertama kali yang berada di kaca collection adalah Let's Start Everything with Bismillah. Mari kita mulai segala sesuatunya dengan Bismillah. Menghadirkan Allah dalam setiap aktivitas kita, usaha kita, kehidupan kita. Karena kita berjalan atas takdirnya, skenario Allah. Dan yang bisa merubah hanya Allah. Takdir yang buruk yang bisa merubah hanya Allah. Jadi kita memulai dengan Allah. Dalam sebuah zikir yang biasa kita baca dalam rotib al-haddad misalnya, itu bisa melindungi usaha kita. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat Allah tadi bismillah, dengan kalimat Allah, zatnya Allah Subhanahu wa taala, min syarri ma khalaq, dari segala sesuatu yang akan membuat kita mudarat dan lain sebagainya atas usaha-usaha makhluk yang lain ya. Jadi misalnya kita ingin memiliki rezeki yang banyak, sudah ditetapkan Allah milik kita, tetapi ada tangan-tangan iblis atau bala tentara syaitan digunakan oleh orang-orang yang tidak baik untuk mencoba untuk menghilangkan itu dari diri kita. Jadi dilindungi oleh Allah. Atau bisa juga bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismi syai'un fil ardi wala fis sama' wa samiul alim. Jadi dengan nama Allah bismillahirrahmanirrahim la yadurru, dengan nama Allah tidak ada yang bisa membuat kemudaratan, mencelakai kita, usaha kita, diri kita, keluarga kita, semuanya. Bahkan di keluarga itu ada setan namanya setan dasin ya, itu memecahkan keluarga, hubungan keluarga, menceraikan. Kita baca itu. Bismillahirrahmanirrahim syai'un fil ardi, segala sesuatu makhluk yang ada di muka bumi, wala fis sama, dan di atas langit. Makhluk apapun yang Allah ciptakan nggak bisa membuat kita celaka. Karena Allah Sami'ul Alim, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Itu beberapa mungkin tips yang bisa dibaca agar kita rezeki kita. Ditambah lagi sholat duha tadi, banyak membaca Ar-Razzaq. Karena pemilik rezeki hanya Allah. Kita lahir tanpa busana, tanpa pangkat, tanpa uang, tapi ketika berproses kehidupan, siapa yang disayangi Allah? Siapa yang diberkahi Allah? Itu hanya hak prerogatif Allah. Maka betul, subhanallah, sukses bersama Allah. Baik, Amin, amin. sahabat Bang Zul, semoga kita mengambil hikmah, mengambil iktibar pelajaran dari segala sesuatu yang ada di sini, kaca collection, agar kita hidup lebih bermanfaat, kehidupan kita bisa berkah, kita berjalan atas skenario Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya adalah tetap optimis, husnuzon kepada Allah atas semua takdir yang terjadi pada diri kita, tapi tetap optimis untuk keluar dari kesulitan dan hadirkan Allah dalam segala kehidupan kita, segala aspek kehidupan kita, setiap langkah kita, detak jantung kita, helaan nafas kita, hembusan nafas kita dalam kehidupan ini. Allah berikan nikmat yang banyak. Allah Ar-Razzaq, maka Allah yang akan memberikan rezeki kepada kita semua. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa. Terima kasih sahabat Bang Zul. Subhanallah, sukses bersama Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sukses selalu.